Oke, baik. Kita akan mulai kuliah siang ini ya. Jadi, kita akan membahas salah satu teknik di dalam manajemen pemasaran yang disebut dengan STP. STP. STP ini sesuatu yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Ya, selain 4P yang sudah dipraktekkan waktu ujian. Segmenting, kemudian target dan adalah positioning. Jadi ingat-ingat betul, dicatat baik-baik bahwa kita itu punya langkah yang wajib dilakukan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah segmen atau segmenting. Jadi gini, kalau kita punya produk, ya, misalnya kita punya produk minuman kaleng gitu, merek ABC. Pertanyaannya, ABC ini dijual kemana? Tuh. Jadi dijual ke siapa? Dijual kemana? Nah, kita menghadapi dunia yang sangat luas. Ya, di sini ada orang yang ekonomi tinggi, ada orang Bapak, yang... mohon maaf, suaranya sangat kecil sekali, nggak bisa didengar. Oh ya, kenapa ya? Cek. Cek, nggak bisa dengar ya? Enak, Pak. Enak, sudah. Sudah. Yang lain gimana? Coba saya minta 3 orang. Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah, Bapak, jelas. Ya. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Sudah clear di sini. Jadi tinggi, ada yang ekonomi tinggi, ada yang ekonomi rendah. Kita menghadapi siapa lagi? Ada mahasiswa, ada direktur perusahaan. Ya, kita menghadapi anak-anak. Kita menghadapi remaja. Ada orang dewasa. Kemudian apa lagi? Jadi dunia ini luas sekali.
Ada orang kota, ya. Ada orang tadi kota. Ada orang desa. Kalau mau sudut pandang apa namanya pendidikan mahasiswa ini dibagi lagi. Ada S1, S2, S3, di bawahnya ada pelajar, anak SMA, anak SD. Ya, jadi luar biasa. Nah, kembali pertanyaannya sini. Dia mau dijual kemana? Dijual ke siapa? Gitu. Nah, kita nggak bisa bicara gini. Wes siapa aja yang mau beli gitu. Nggak bisa. Itu namanya produk kita nggak fokus. Produk kita tidak memperhatikan segmen. Gitu ya. Nah, disinilah pentingnya melakukan segmentasi untuk produk kita. Jadi segmen itu apa sih? Segmen itu intinya proses kita membagi pasar. Nah, jadi bagi-bagi belum milih. Nanti milihnya itu di target atau kita sebut biasanya targeting. Itu nanti milihnya. Nah, di tahap awal ini kita bagi dulu. Kita mau membagi pasar kita berdasarkan apa? Nah, kita perhatikan dulu dong. Ini minuman soda atau minuman kesehatan, ya, atau minuman apa? Itu akan mempengaruhi bagaimana kita membagi proses ini. Membagi apa? Pasar ini. Itu. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, baik. Lanjut ya. Nah, bagaimana cara membagi segmen atau proses membagi pasar itu? Ya, sebenarnya bebas saja menurut pengamatan masing-masing. Tetapi ada panduan. Jadi segmen pasar itu bisa dibagi menjadi pertama secara demografi. Ini yang paling sering dilakukan oleh para ahli marketing. Demografi. Maksudnya apa demografi? Demografi itu status yang ada pada diri manusia. Seperti umur, pendidikan, ya, apalagi demografi itu. Nah, yang melekat di diri manusia, di diri kita. Nah, itu disebut demografi. Umur, pendidikan ini yang paling sering. Kalau kita sensus penduduk itu, nah itu sebenarnya adalah demografi. Yang di sensus itu. Jumlah keluarga. Maksudnya anggota keluarga.
Itu demografi. Bahkan masuk pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan itu berapa? Itu masuk demografi. Dan banyak lagi faktornya. Saya nggak hafal semua ya. Nanti bisa dicari. Tapi intinya sesuatu yang melekat di manusia, di seseorang, di diri kita. Nah, oke, kita mau pakai demografi, boleh. Yang mana? Nah, kalau minuman mungkin dari sudut pandang umur paling tepat gitu. Jadi ini memang analisis ya. Nggak ada salah, nggak ada benar. Kalau produk lain mungkin pakai pendidikan aja. Tapi karena ini minuman mungkin pakai umur lebih tepat. Nah, jadi coba kita breakdown. Umur itu ada berapa layer? Ada berapa segmen? Oke. Mungkin pembagiannya seperti ini. Ini contoh aja. Setiap perusahaan bisa memilih balita. Ya, terus 6 sampai 12. 12 sampai 18. 18 sampai katakanlah 25. Di 25 sampai 40. Dia 40 ke atas. Nah, ini. Nah, ini berarti kita sudah melakukan segmentasi untuk minuman tadi. Berdasarkan demografi atau berdasarkan demografi, dan demografinya berdasarkan umur. Gitu. Nah, berikutnya, apalagi selain demografi? Bisa berdasarkan namanya psikografi. Ya, psikografi. Nah, psikografi ini lebih ke gaya hidup. Ini memang terkait dengan ini nih, pengeluaran bulanan ini. Jadi gaya hidupnya orang yang bulanannya 10 juta pasti beda gaya hidup orang yang bulanannya 1 juta. Iya kan? Ya pasti dong. Ya, dia makannya di mana, belanjanya di mana, gaya hidupnya beda, TV-nya beda, rumahnya beda, gaya hidupnya berbeda. Dia gaya hidupnya naik motor, ada gaya hidupnya naik mobil. Naik mobil pun nanti dibagi lagi. Ada yang nyetir sendiri, ada yang pakai supir. Nah, itu psikografi. Nah, kita bisa menganalisis segmen berdasarkan psikografi. Gitu. Ya, nah ini biasanya ada yang pembagi pakai kode-kode. Psikografi A, B, C, D, E. A itu yang paling gaya hidupnya itu yang gaya hidup sultan gitu ya. Mungkin dia income-nya 100 juta per bulan. Gitu. Oke, lanjut dulu biar lengkap. Setelah psikografi, ada pembagian berdasarkan geografi. Nah, ini yang sudah pasti tahu ya, istilah geografi. Berarti apa? Lokasi. Bagi geografi.
Kalau di Lamongan, mungkin ada Lamongan Kota, Lamongan Utara, Lamongan Selatan. Bisa jadi gitu. Bisa kalau di Jakarta itu, alih-alih marketing Jakarta, membagi demografi Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Jawa, luar Jawa. Indonesia, luar negeri. Nah, itu geografi. Nah, kembali pertanyaannya tadi. Minuman kaleng tadi itu, ya, si merek ABC ini mau dijual ke geografi yang mana? Gitu. Nah, dibagi-bagi dulu geografinya. Kalau pabriknya di Lamongan, mungkin dibagi-bagi. Lamongan, luar Lamongan, tapi masih area 100 km. Terus di luar itu. Terus di luar Jawa. Tuh. Nah, itu kita petakan dulu segmennya. Nah, kita pilih segmen yang mana? Ini silahkan. Bisa juga, terakhir ini masih banyak ya. Coba saya kasih 3. Nah, bisa jadi kita menganalisis segmen itu matriks. Matriks maksudnya gimana? Maksudnya kita mencampur semua ini, dicampur. Gitu. Jadi bikin matriks, mungkin matriksnya saya buat di sini contohnya. Jadi di sebelah sini, ini adalah usia. 0 sampai 6, 6 sampai 12, dan seterusnya. Di sebelah sini, itu geografi. Jadi ini Lamongan, gitu ya misalnya. Ini 100 km radius Lamongan, ini luar Jawa. Ini bisa dibikin matriks seperti ini. Ini namanya segmentasi matriks. Anggaplah yang keempat ya. Jadi dia menggabungkan banyak komponen atau banyak unsur atau ya banyak segmen ya ke dalam satu tabel. Itu bisa dibuat seperti itu. Oke. Nah, kalau kita segmen sampai di sini, ada pertanyaan? Oke, baik. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke target. Itu tadi segmen. Jadi kita membuat analisis segmen yang terkait dengan produk kita. Dan kita harus memilih. Gak bisa segmen itu banyak banget. Setelah itu kita masuk ke targeting. Seperti saya sampaikan tadi, targeting adalah proses memilih segmen. Jadi kita contohkan tadi pakai segmen matriks. Di sini usia.
Oke. Nah, di sini area atau geografi. Ya, jadi kita sebut dalam kota misalnya gitu aja ya. Luar kota radius 100 km. Ini lebih dari 100 km. Tapi kalau di luar Jawa, disendirikan. Nah, perusahaan kemudian harus melakukan diskusi, melakukan riset. Mau pilih yang mana dari segmen ini? Dari segmen yang dibuat ini, mentarget yang mana sih? Gitu. Ya, dibahas sesuai dengan karakteristik produknya. Oh, kalau balita nggak mungkin lah, gitu ya. Misalnya, ini anak-anak gimana? Ya, oke sih. Cuman kurang cocok juga. Nah, jadi kita harus, atau bisa saja kita itu memilih duluan target ini. Terus menyesuaikan produknya. Bisa jadi. Kan produknya belum dibuat secara massal. Bisa. Nah, katakanlah perusahaan ini atau produk Anda itu memilih segmen ini. Segmen ini nih. Nah, nih. Nah, ini namanya targeting. Jadi ada 4 kotak yang dipilih. Artinya kita nggak mentarget jualan di luar Jawa. Kita mentarget Lamongan, sekitar Lamongan. Dan targetnya di usia 12 sampai 18, 18 sampai 25. Gitu. Nah, jadi setelah diskusi jadi nggak diputuskan oleh satu orang. Jadi proses targeting ini harus melalui namanya FGD. Ya, apa itu? Focus Group Discussion. Jadi discussion dengan grup, nggak bisa diputuskan oleh direktur sendirian, atau seseorang sendirian, individu, nggak bisa. Bahkan kadang ini melibatkan konsultan. Itu. Ya. Nah, saya akan langsung jelaskan ke positioning, karena ini sangat bergantung dengan tabel ini. Jadi, kan tadi setelah targeting kita melakukan namanya positioning. Ya. Positioning. Apa itu positioning? Positioning ini sebenarnya inti dari proses jualan. Ya, positioning ini inti dari proses jualan. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau kita sudah menentukan di sini, sudah menentukan ini kata dia, 1, 2, 3, 4. Nah, kita harus melakukan memposisikan produk kita sesuai dengan target ini. Kita nggak bisa kalau usia 12, 18, 18, 25, kemasannya nggak bisa jadul.
Itulah positioning. Ya. Jadi apa konsekuensi dari sini? Konsekuensinya kemasannya harus milenial. Apalagi mungkin jalurnya lewat sosmed. Jalur ininya apa? Promonya. Ya, terus apalagi kalau usia ini. Ya, harus banyak gimmick. Gimmick itu sesuatu yang menyertai produk. Misalnya ada jargon-jargonnya. Kalau untuk usia, misalnya kita memilih di sini misalnya ya, 40 ke atas, mungkin jargonnya tentang kesehatan. Ya kan? Jadi positioning. Dia disebut positioning. Jadi memposisikan produk kita itu sesuai dengan apa yang kita pilih di sini. Tapi kalau segmennya di sini, maka jargonnya harus yang misalnya yang keren, gitu kan. Gak bisa orang usia ini diceramai kesehatan. Gitu. Nah, itu namanya positioning. Harga juga terpengaruh ini. Harga harus diposisikan, nggak bisa mahal-mahal. 12-18 itu kan pelajar ya, SMP, SMA. 18-25 katakanlah mahasiswa. Dan pekerja yang baru masuk. Ini nggak bisa mahal-mahal ini harganya. Kalau usia di atasnya mungkin bisa lebih mahal. Nah, area demografi ini juga mempengaruhi positioning. Kalau luar Jawa kan kulturnya beda banget. Makanya nggak kita ambil karena terlalu susah mungkin. Tapi kira-kira Lamongan dan sekitarnya oke lah, masih satu kultur. Nah, kulturnya gimana ya nanti timnya melakukan apa namanya melakukan FGD ya, dan lain-lainnya. Oke. Ya, jadi itulah STP, segmenting, targeting, dan position atau positioning. Ya, silahkan dicatat baik-baik. Itu materi kuliah saya. Dan nanti tolong dibuat tugas ya, dikumpulkan, membuat contoh segmenting, targeting, dan positioning untuk produk tertentu. Jadi tugasnya menyusun STP untuk produk tertentu. Produknya ini boleh produk sendiri, boleh produk yang sudah ada di pasar. Silakan, bebas. Jadi seperti yang saya lakukan tadi, saya kan contohnya minuman kaleng ABC, ya kan?
Nah, teman-teman buat, terserah apa produknya. Ayam goreng, kopi, mobil, boleh mobil. Produk perumahan, nah, bisa banyak sekali ya produk. Atau tanggapan. Jadi batas waktunya 3 hari, dikumpulkan soft copy ya ke Mbak Ria ya. Nanti Mbak Ria ngumpulin terus dikirim ke saya. Soft copy-nya PDF aja. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah tebel-tebel. Cukup berapa ini? Mungkin 3 halaman. 1 halaman pilihan segmen. Halaman kedua bikin targeting yang tabel kayak tadi. Halaman ketiga, jadi positioningnya gimana? Produknya harganya berapa? Kemasannya mau kemasan yang seperti apa? Dan lain sebagainya. Jelas semua? Ada materinya Pak ya? Iya jelas Pak. Materinya itu sebetulnya. Nanti saya kirimkan deh. Kan direkam oleh admin. Minta rekamannya ke admin. Nah, rekaman itu materi yang terpenting. Kemudian kalau yang materi apa namanya, yang saya tulis di papan tulis ya nanti saya kirimkan. Ada pertanyaan? Materinya bisa Boleh saya di-share tanya, Pak? Ya silakan. Silakan. Pak Mas. Dedi, mohon izin. Ya. Kalau saya mau tanya, Ya silakan. Silakan. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Samsudin Fikri. Itu Pak, kalau misalkan tadi ngomongin kan target Pak ya. Misal gimana? Suara saya jelas apa? Enggak ya Pak ya? Ayo Mas, silakan. Oke Pak, terima kasih. Saya lanjutkan. Gini Pak ya, kalau misal tadi jangan kan bahas tentang target. Nah, kalau misal saya punya toko 2 Pak ya, toko 2, yang satu itu jualan kosmetik yang targetnya kan jelas pemuda-muda apa anak-anak muda. Terus yang kedua itu saya punya toko yang perabotannya itu campur-campur Pak, kayak perabotan rumah tangga, terus perabotan kosmetik, terus dan pokoknya tentang perabotan Pak. Jadi niche-nya itu tentang perabotan. Nah, yang saya tanyakan itu efektif mana Pak ya? Misal untuk kosmetik atau yang dalam segi perabotannya, maksudnya dalam segi pendapatannya itu yang efektif yang mana Pak? Untuk toko A atau toko B? Kan yang dijual kan pastinya kan lebih banyak yang di toko B. Terima kasih. Ya baik. Ini pertanyaannya ini nggak bisa dijawab. Lebih menguntungkan yang mana? Dua-duanya bisa menguntungkan. Nah, yang harus dianalisis adalah ini 2 toko terpisah atau jadi satu? Terpisah Pak. Cuma kan mau menganalisis yang lebih efektif yang mana gitu Pak caranya. Maksudnya segmentasinya itu. Ya. Jadi yang pertama, dua-duanya bisa menguntungkan Mas.
Cuman yang pertama yang harus dipikirkan itu resources-nya. Dengan adanya dua, itu berarti dua produk yang berbeda. Berarti kita akan melakukan analisis target itu berbeda. Kalau kosmetik itu targetnya kemana? Mungkin lebih ke ibu-ibu, kaum wanita. Tapi yang kalau perabotan kan lebih beragam. Targetnya lebih luas. Kalau di ilustrasi saya tadi, kotaknya lebih banyak yang dicentang. Ya kan? Betul kan? Nah, sekarang, Ya, benar, Pak. ya sekarang sumber dayanya cukup nggak untuk melakukan itu dua-duanya? Gitu. Nah, kalau jawabannya cukup Pak, masih cukup. Ya oke. Bisa dijalankan dulu dua-duanya, nanti dipantau misalnya jalan setahun. Tapi kalau jawabannya sumber daya, ya sebenarnya pontang-panting nih Pak. Gitu. Nah itu ya berarti harus pilih salah satu. Dan yang pilih salah satu itu paling bagus, yang paling kita kuasai. Produk yang paling dikuasai itu yang mana? Apakah di kosmetik atau di yang perabotan tadi? Baru dipilih. Gitu Mas. Asam. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada lagi? Bapak, saya mau izin bertanya juga. Silakan. Ya, perkenalkan saya Rinta. Saya mau bertanya apakah proses penentuan segmentasi pasar itu juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan musiman. Jadi kan banyak sekali produk-produk yang hanya keluar di musim misalnya bulan puasa atau lebaran seperti itu atau akhir tahun atau hari-hari besar seperti itu. Apakah juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan segmentasi? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sangat bisa. Salah satu bentuk segmen itu adalah segmen waktu termasuk musim tadi. Ya, itu bisa. Jadi kita membuat segmen waktu. Ada waktunya musiman, ada waktunya sepanjang tahun. Itu. Terus kita menyesuaikan produknya itu dijual di mana. Jadi jawabannya bisa. Artinya kita bisa jualan produk tertentu di waktu tertentu saja. Jualan kecil saja. Jadi kalau di masjid di hari Jumat saja jualan buku-buku Islami itu ada yang seperti itu dan itu bisa masuk segmen. Bisa juga dia itu kita bisa kanan ya. Kita punya warung, restoran, kan itu punya saya produk-produk khusus di bulan puasa atau produk musim. Kita jualan buku, kita punya toko buku, kita punya toko buku. Tapi khusus di hari Jumat itu kita punya produk sampingan, side product, yaitu buku-buku Islam yang dibawa ke lapak-lapak masjid. Seperti itu. Begitu Mbak Perintah jawabannya ya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Silakan ada lagi. Mohon izin Pak. Silakan.
mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Ya, berani. Untuk materinya ada, Pak, nggih? Mungkin bisa di-share di grup ini, Pak. Materinya itu rekaman ini, Mas. Oke. Ya, Oke, siap, Pak. Siap. Oke. sekretariat rekaman kuliah itu. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Baik, ada lagi teman-teman? Baik, pada siang hari ini untuk kuliah kita berjudul bermanfaat, bisa dimanfaatkan betul di pekerjaan atau di bisnisnya, dan terutama sekali ya menjadi bekal nanti dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Saya cukupkan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.